pengikut Imam Syafi'i. Beliau mengikhtiar, memilih kaul tidak semestinya jual beli itu harus ada terwujudnya ijab dan qabul. Kata Imam Nawawi kemarin, mengikhtiarnya kaul ini sesuai dengan mazhab Imam Malik. Jadi disebutlah akad mu'aqad. Jadi akad mu'aqad itu satu transaksi yang memang tidak ada ijab qabul dari salah satu dua transaksi, entah dari penjual atau dari pembeli, atau dua-duanya tidak ijab, dan si mushtari sebagai konsumen tidak melaksanakan qabul, sama itu pun akad mu'aqad. Nah, akad mu'aqad ini bila memang sudah menjadi satu tradisi di pesona, maka bisa dijadikan akdu mu'awwadh. Jadi dijadikan akad jual beli boleh selama itu menjadi satu tradisi. Yang kedua syaratnya adalah selama barang yang diperjualbelikan adalah barang yang remeh, yang nilai harganya sangat remeh seperti ciki, odol, sabu, tanpa ijab qabul silakan. Yang penting ada saling barter antara penjual dan pembeli. Itu namanya akad mu'aqad. Seperti di kita biasanya bu sabun gitu loh. Bu sebab orang nulisnya harganya tinggal ngedit. Si penjual tidak ngomong saya jual sabun ini dengan harga 2000. Si konsumen tidak berbicara saya terima. Tidak seperti itu yang ada di dalam tradisi di kita ini. Nah, itu ternyata akan mu'aqad. Secara definisi tidak masuk sesuai keabsahan mazhab yang sahih di dalam kajian mazhab Syafi'i. Tapi beruntung masih ada pemerhati dari seorang ulama besar Imam Nawawi yang dari Damaskus. Beliau gelarnya adalah Syekhul Mazhab. Boleh. Ini dikakar dari itu mazhab Imam Malik. Lalu kemarin definisi jual beli menurut syara adalah maliyati, harus bersifat harta, harus mempunyai nilai harga. Maka ketika barang tidak mempunyai sifat maliyah, tidak memiliki harga, nilai harga, maka tidak bisa dijadikan barang komersial, tidak bisa dijadikan dijual belikan. Jadi artinya tidak sah jual beli apabila barangnya sifatnya bukan maliyah. Maliyah itu bisa dikomersialkan, ada nilai harga di dalamnya. Contoh para ulama diantaranya adalah najis ain yang memang tidak akan pernah suci, yaitu kotoran. Kotoran tidak akan pernah suci kata Imam Syafi'i, meskipun dibasuh dengan air lautan tidak akan pernah suci, karena kotoran airnya atau barangnya datanya sudah najis, seperti air kencing tidak boleh dijual belikan. Lalu apalagi kotoran hewan tidak boleh dijual belikan karena tidak masuk kategori maliyah. Itulah menurut mazhab Imam Syafi'i. Untuk masih dikakar oleh Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi boleh menjual belikan kotoran selama ada manfaat. Berarti Imam Hanafi memakai ayat lain. Kalau Imam Syafi'i memakai ayat bahwa Allah mengharamkan anjing, jual beli anjing, terus apalagi babi, bangkai. Nah, ini pemahaman Imam Syafi'i berkembang. Kata Imam Syafi'i, ini bisa dibiasakan. Berarti sesuatu yang najis, kan anjing najis, Pak. Anjing datiannya najis. Lalu babi datiannya najis, bangkai datiannya najis. Kata Imam Syafi'i, dibiasakan saja. Berarti setiap yang memang najis aja tidak bisa disucikan, maka tidak boleh dijual belikan. Itu adalah kaul Imam Syafi'i melihat daripada ayat Allah tersebut. Berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi dengan menggunakan ayat yang berbeda.
Kata Imam Hanafi, selama itu adalah makhluk Allah, itu adalah kemanfaatan. Kan ada dalam Al-Quran. Jadi kata Imam Hanafi, oh berarti namun baik makhluk Allah, kan najis ya makhluk Allah. Setiap selain Allah namanya kan makhluk. Seperti kotoran kan makhluk berarti ciptaan Allah juga itu. Maka kata Imam Hanafi, oh berarti kotoran pun makhluk Allah. Apabila ada manfaatnya boleh dijual belikan. Nah jadi biasanya di dalam fikih itu madzhab, beberapa madzhab kadang-kadang dalam satu pembahasan akan berbeda karena memang ayatnya berbeda atau ayatnya sama tapi tafsirannya yang akan berbeda. Itu biasa, malah menjadi satu rahmat bagi kita, rahmat bagi kita karena memang perbedaan ulama itu membawa rahmat. Hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk tidak melihat apa adalah bud'u. Apa itu bud'u? Bud'u eta babogaan ibu. Nyawa babogaan ibu. Pakuna akan nikah. Mobil itu nikah urang pamerena harpan wajib melinau mencetai. Oh maksudnya ojolan dengan batalkan muawal. Akdu muawal berarti kan sama akad nikah pun kan ada akad. Juga ada muawal. Kami sebagai laki-laki mempelai laki-laki memberikan satu mahar dan perempuan memberikan bud'u namanya. Jadi begitu serati ibu eta tidak bisa dijadikan mawiyah. Oh berarti kalau ada orang melaksanakan transaksi nikah tidak bisa disebut jual beli? Oh tidak, karena bud'u kemaluan perempuan tidak bisa dihargai, tidak bisa dihargai. Cek logika, kubu aing nikah dia merek, kubu hayang etan, cek dalam sunatnya, tapi tetap hadir, tapi tetap kemaluan seorang perempuan tidak masuk kategori malia. Laman kategori malia, Pak, prostitusi itu sudah dilegaliskan oleh agama. Nggak usah ada wali. Iya, jadi bud'u itu kata para ulama la yusamma malah tidak bisa dikategorikan mal harta tidak. Lalu maksudnya apa di dalam nikah? Kewajiban mempelai pria memberikan mahar itu adalah menghormati, memuliakan, dan kita akan bersamanya dengannya akan mengambil kemanfaatan dari tubuhnya, tapi bukan berarti bakal tidak. Itu hanya sebatas legalitas agama. Ketika seseorang sudah akad nikah, halal sudah, yang tadi haram jadi halal, tapi transaksi itu tidak bisa dijadikan jual beli kategori, tidak bisa. Jadi di sini sudah ada an-nal-iwat min jihadil zawj al-mahrum wa min jihadil mar'ah al-bud'u wal bud'u la yusama ma. Termasuk yang tidak masuk kategori harta adalah beras 2 butir. Sehari jual beras 2 butir. Aya harga mual aja, berarti meskipun beras ini punya nilai harga, tapi kalau dijualnya hanya 2 butir, oh tidak bisa. Jadi meskipun memang beras mempunyai komersial, sifat komersial bisa dihargakan, tapi kalau memang 2 butir saja tidak masuk kategori mama, tidak bisa dikategorikan harta. Nah itu termasuk seperti itu. Dan kemarin bahwa jual beli menurut agama adalah tufidu milka ain. Jadi ketika seseorang melaksanakan akad transaksi lalu saling barter yang memang barangnya sifatnya harus emal, sifatnya harus punya nilai harga, maka tufidu milkain tentunya harus menjadikan kepemilikan barang. Jadi ketika seseorang menjual motor kepada orang lain, maka orang lain bisa menikmati dan memiliki si motor tadi. Berarti kalau ada seseorang menjual sesuatu kepada orang lain,
tapi barang ini tidak bisa dimiliki orang lain, maka itu tidak bisa dikategorikan jual beli, tapi dikategorikan adalah sewa menyewa. Jadi bukan akad jual beli, namanya akad sewa menyewa. Nyewa motor, nyewa mobil, apakah barang yang milik menyewa? Tidak. Itu hanya manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli. Ketika melaksanakan akad jual beli, barang sampai kiamat yang milik mana? Sebab itu beli. Dan seseorang sudah memberikan hak kepemilikan kepada si konsumen. Jadi si penjual memberikan hak milik secara abadi, tidak bisa diganggu gugat. Makanya sekarang perlu yang namanya oret-oretan atau potongan atau tanda tangan di atas marka, itu perlu. Kenapa? Zaman sekarang ini untuk tufidu milka'an, memberikan hak milik ini harus jelas zaman sekarang. Berbeda zaman dulu. Bahulan nenek saya kan sok loba beas, ayah jelema kakurangan beas coba. Nah, ojol jeung tanu. Beas 5 liter doang cenah ulah terbuka beas, ulah boga tanu 2 meter. Ojolos jeung beas itu kalaparan bahulan. Coba bayangkan tanu hargaan bahulan. Saking masih kene lega, masih banyak dan sebagainya. Boleh itu akan wawaduh malia sah. Jadi jual beli, cuma dulu tidak ada namanya oret-oretan. Beda zaman sekarang ada oret-oretan perlu. Ya, ada tanda tangan di atas pasar dan sebagainya. Au manfaatin ala ta'bid. Lalu jual beli itu menghasilkan manfaat, memiliki manfaat secara takbid, secara selawasnya, secara selamanya. Contoh jual beli manfaat, padahal jual beli manfaat itu lebih kepada nyewa menyewa, tapi ada di dalam bab jual beli. Contoh, saya punya bangunan rumah pakai dak, saya punya rumah tidak. Lalu ada tetangga saya membeli manfaat daripada atas rumah saya. Kata tetangga saya, Pak, saya manfaatkan saja rumah yang di atas Bapak. Oh silahkan, berapa? 100 juta misalkan. Maka manfaat itu selamanya milik tetangga saya. Itu namanya jual beli manfaat ala takbid. Berbeda kalau manfaatnya terbatas. Contohnya manfaatnya saya sebulan, itulah sewa menyewa. Tapi laman manfaatnya ala takbid, itu mah akan jual beli. Saya punya tanah, bangun rumah, tidak punya jalan. Lalu di samping saya ada tanah orang lain. Saya beli manfaat itu buat saya lewat jalan mobil saya. Boleh. Jadi hanya membeli manfaatnya saja. Barangnya bukan miliknya. Barang masih milik pemilik tanah, tapi kita hanya bisa melewati jalan itu. Namanya jual beli manfaat. Boleh sah. Jadi jual beli manfaat boleh. Lalu kemarin kita telah bahas hukum-hukum jual beli. Ada yang wajib, seperti menjual makanan kepada konsumen yang sangat membutuhkan. Jadi kalau ada konsumen sangat kelaparan, lalu beli beras kepada kita, wajib kita menjual beras itu selama kemarin adalah idaka nafati dan anhajatil bang. Selama beras itu pun ada lebih untuk makan kita dan keluarga, maka selebihnya itu wajib dijual. Tapi kalau memang hanya sekadar hanya ada untuk saya, misalkan suami dan hanya istri dan anak, yang lebihnya tidak ada, maka tidak wajib jual. Terus yang kedua, hukumnya sunnah, seperti jual beli, menjual setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat untuk manusia. Makanya pernah saya katakan minggu lalu, setiap kita punya waktu menjual sesuatu, niatkanlah untuk ibadah, karena hukumnya akan mendapatkan sunnah dan pahalanya. Contoh, saya dagang sagu,
orang butuh sabun buat cuci, buat mandi, saya niatkan saya jual sabun untuk supaya mereka bersuci atau supaya bersih dan lain sebagainya. Niatkan seperti itu jual beli, nanti mendapatkan pahala. Makruh jual beli bisa makruh seperti jual beli setelah adzan pertama sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kene ijab kabul banyak antara penjual dan konsumen itu makruh. Lalu ada yang haram tapi sah. Mana yang haram? Kalbai ba'dal adzan disani li sholatil Jumu'ah. Jadi menjual atau jual beli setelah adzan kedua sholat Jumat. Hukumnya haram, jual belinya dapat dosa. Tapi hukum jual belinya tetap sah tapi dapat dosa. Jadi jangan aneh, di dalam ibadah, di dalam fikih itu ada istilah nanti ibadah sah tapi dapat dosa. Seperti kita sholat, sah sholat karena pakai baju nutupan aurat sah, tapi nutupan aurat nata baju jeung sarungna goreng ngagosok juga batu tanpa ini. Jadi haram. Jadi sama-sama ibadah. Tapi haram sama di dalam jual beli pun sama. Haram hukum jual beli dapat dosa. Kenapa? Karena Allah telah memerintahkan di dalam surat Al-Jumu'ah ketika memang sudah berkumandang kumandang azan Jumat diperintahkan oleh Allah harus meninggalkan jual, harus bersegera mengingat Allah sholat Jumat, lalu tinggalkan jual wadahul baik. Jadi tinggalkan jual beli, fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Jadi tinggalkan jual beli. Lalu ada yang haram juga tidak sah. Geus mah haram dapat dosa. Geus mah besar. Idza talla syartun min syurutil bai', apabila jual belinya tidak mencukupi syarat-syarat jual beli pada bab ilmu muamalah yang telah kita tadi bahas. Contoh tadi tidak memiliki, tidak memberikan hak milik, berarti kan bukan jual beli. Seperti saya contohnya, saya jual mobil saya sampai bulan Ramadan baik, pakai akadnya jual beli, padahal itu tidak bisa menurut kajian-kajian bab muamalah. Maka sudah dipastikan bahwa seperti itu tidak sah karena tidak mencukupi syarat. Arkanul bayi, rukun bayi jual beli. Kalau di dalam sholat ada rukun sholat, di dalam wudhu ada rukun wudhu, sama di dalam jual beli pun ada rukun jual beli, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kedua orang yang melaksanakan transaksi, penjual dan konsumen, pembeli. Yang kedua adalah maqbul alaih, adalah harga dan barang yang dijual belikan. Yang ketiga adalah sighah ijab qabul. Syartul aqidah yang kemarin telah dibahas, persyaratan orang yang melaksanakan transaksi jual beli. Yang pertama harus apa? Itlaqut tasawuf. Harus mutlak tasawuf. Pertama harus balik, berakal, dan orang ini pintar menggunakan atau mengolah hartanya, itu namanya rasyid. Maka berarti falayasihu, maka tidak sah baik usofiyin jual belinya budak beli atau anak kecil, au majnunin atau orang gila, au mahjurin alih misalnya, atau orang yang tercegah tasawufnya sebab bodoh. Nah, jadi hadirin, anak kecil itu tidak bisa dijadikan mutlak tasawuf. Artinya tidak bisa jadi sebagai penjual dan tidak bisa sebagai pembeli. Kenapa? Karena syaratnya orang yang melaksanakan transaksi jual beli itu harus itlaqut tasarruf, yaitu harus sudah balik, akil, dan pintar mengolah harta. Nah, lalu selama ini kita berarti tidak sah anak kecil kita yang belum balik, anak kita melaksanakan transaksi beli.
membeli ke warung. Memang betul. Secara teori di sini mazhab Imam Syafi'i memang tidak sah. Tapi jangan berkecil hati, kita juga punya satu riwayat dari ulama-ulama Syafi'iyah dikantar oleh mazhab Hanafi. Boleh anak kecil melaksanakan transaksi jual beli selama barangnya adalah remeh. Barangnya remeh nilai harganya, itu boleh anak kecil melaksanakan itu. Tapi kalau barangnya tidak remeh, harganya tinggi, tidak boleh dilaksanakan transaksinya oleh anak kecil. Tidak boleh. Boleh. Jadi boleh anak kecil itu melaksanakan transaksi jual beli asalkan apa barangnya remeh. Yang kedua adalah syarat orang yang melaksanakan transaksi jual beli ada iqrah bi ghairi haqqi. Artinya orang yang melaksanakan penjual barang, si penjual barang dan sebagai si konsumen pembelinya harus muhtaron, artinya karena dewek, tidak dipaksa. Oh berarti falayasihu, maka tidak sah al-bai'u jual beli mukrohan secara dipaksa. Ada namanya Bapak Zaid dan Bapak Umar. Kata Bapak Zaid, motor jual kari, nama teh jual kadek gue cek si Zaid ya. Motor jual kari, lama tadi jual koin diculik majikan si hayo. Jadi memang secara terpaksa bisa saja karena memang ada unsur syar'i terpaksa. Tapi kalau terpaksanya normal tidak sampai bahaya, contohnya berbahaya dipaksa. Dipaksa itu marhayu mesti jual baik kalau orang tak mobil lah, mobil aja goreng dia terus jual baik kalau orang dipaksa, itu tidak sah. Jadi tidak sah jual itu menjual beli barang itu dengan cara paksa. Tapi bi ghairi hak, ya. Ada iqrah bi ghairi hak. Oh berarti kalau ada hak boleh dipaksa, boleh. Mana contohnya? Suratul bai'i mukrohan. Contoh atau penggambaran jual beli atau menjual secara paksa. Ida karena bihaqin, apabila memang secara hak. Mana kaan tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafa idainihi famtana'a fayukrihul hakim ala bai'i malihi liwafa idainihi. Satu cerita, ada orang yang bernama Bapak Khalid. Bapak Khalid ini punya hutang misalkan 10 juta kepada Bapak Ahmad. Jadi Khalid punya hutang 10 juta kepada Bapak Ahmad. Dan memang hari ini sudah jatuh tempo bahwa hutangnya harus dibayar karena sudah jatuh tempo. Ternyata oleh Bapak Ahmad hutangnya ini belum dibayar ke Bapak Khalid. Tadi siapa yang minjem Pak? Mengutang uang siapa tadi? Bapak Khalid ya? Oh Bapak Khalid belum saja melunasi hutang kepada Bapak Ahmad. Lalu Bapak Ahmad datanglah kepada Bapak Hakim ke pengadilan agama. Wahai Bapak Hakim, lapor saya sebagai warga sipil dari Pesona Wibawa Raja RT RT sekian dan sebagai kenalan beres. Saya gitu menghutangi uang 10 juta kepada Bapak Khalid, jatuh tempo bahkan sudah sebulan lagi sekarang belum dibayar saja. Lalu dipanggillah Bapak Khalid oleh Bapak Hakim. Khalid, benarkah kamu punya hutang kepada Bapak Ahmad 10 juta? Betul Bapak Hakim. Apakah kemarin betul tanggal sekian jatuh tempo? Betul Bapak Hakim. Kenapa kamu belum bayar? Karena bukan duit Bapak Hakim. Nah, kami bukan duit dia, saya bukan duit. Kumaha bayarna karena saya ngomong berhutang. Tangis itu kata Bapak Hakim, Khalid kamu di rumah punya apa? Saya punya mobil Pak. Ya sudah, jual itu mobil tuh. Dipaksa menjual. Kan tadi syaratnya jual beli itu tidak boleh paksa. Kalau tanpa hak, tapi kalau ada hak boleh dipaksa. Karena untuk melunasi hutang. Jadi jangan bangun hutang ke sedikit jual aset. Nah,
no ngasih hutang. Jadi jika dia punya hutang kali. Jadi aset-asetnya